Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan menjelaskan 10 kode etik pariwisata. So, let's check it out. Yang pertama, kontribusi pariwisata untuk membangun saling pengertian dan saling menghormati antar manusia dan masyarakat. Maksudnya adalah, ketika kita mengunjungi suatu destinasi wisata di suatu daerah, kita harus saling menghormati dan menghargai penduduk lokal yang mendiami daerah tersebut. Kita tidak boleh mencela mereka dan menjauhkan mereka dari perbuatan yang melukai hati mereka. Contoh, saat kita berwisata ke Bali yang kental akan budayanya, kita tidak boleh menyalahkan budaya mereka, menghina budaya mereka, tapi kita harus tetap menghormatinya. Yang kedua, pariwisata sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan kualitas hidup, baik secara perseorangan maupun secara kolektif. Maksudnya adalah, kegiatan pariwisata merupakan suatu kebutuhan di era sekarang ini. Jika seseorang merasa penat, bosan, dan jenuh akibat bekerja terus-menerus, maka mereka perlu untuk berwisata. Berwisata merupakan kegiatan yang cocok untuk menghilangkan rasa itu semua. Contohnya, ketika kita bosan dan kita jenuh, maka kita langsung berwisata dan mengunjungi tempat wisata bersama teman atau bersama sanak keluarga kita. 3. Pariwisata sebagai sektor pembangunan berkelanjutan. Maksudnya adalah kegiatan pariwisata juga untuk kegiatan pelestarian alam, flora dan fauna, dan lingkungan alam. Nah, melalui kegiatan pariwisata, banyak muncul tempat-tempat konservasi seperti Taman Nasional, Kebun Raya, Suaka Marga Satwa, dan dengan adanya itu semua, kegiatan konservasi alam tuh bisa terus terjaga dan juga bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti. Nah, contohnya seperti wisata Taman Nasional Gunung Bromo, Taman Nasional Komodo, Kebun Raya Bogor, dan lain-lain. Dan yang keempat, pariwisata sebagai pemakai warisan budaya kemanusiaan serta sebagai pengembangan warisan budaya itu sendiri. Nah, maksudnya adalah kegiatan pariwisata akan berkontribusi kepada pengembangan dan pelestarian budaya di suatu destinasi wisata yang ada di daerah tersebut. Jadi, wisatawan akan bisa merasakan sensasi budaya yang ada di suatu daerah itu dengan caranya berkunjung ke destinasi wisata di daerah tersebut. Nah, contohnya, saat kita berwisata ke desa Penglipuran Bali, wisatawan juga pasti dapat merasakan langsung menjadi atmosfer orang Bali. Lalu wisatawan juga dapat melihat rumah adat Bali, makanan khas daerah Bali, dan lain-lain. 5 adalah pariwisata sebagai kegiatan yang menguntungkan bagi masyarakat dan negara penerima wisatawan. Maksudnya, dengan adanya suatu destinasi, maka akan membuka lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat sekitar. Tak hanya itu, masyarakat sekitar juga bisa diberdaya di destinasi wisata. Dengan adanya destinasi wisata, maka kegiatan masyarakat akan terangkat dan mendapatkan kemakmuran. Bagi negara, kegiatan pariwisata merupakan penyumbang devisa terbesar negara kita. Dengan adanya turis asing berkunjung ke negara kita untuk berwisata, maka negara kita akan mendapatkan devisa yang besar. Contoh terbentuknya desa wisata. Dengan adanya desa wisata, maka taraf hidup masyarakat desa akan meningkat. Lalu keenam, ada kewajiban para pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataan, yang bermaksud para pelaku kegiatan pariwisata harus memperhatikan pembangunan berkelanjutan di suatu destinasi wisata. Para pelaku pariwisata harus memberikan suatu informasi yang jelas dan jujur kepada wisatawan. Para pelaku pariwisata harus juga memperhatikan keselamatan wisatawan ketika berada di destinasi wisata. Contohnya, para pelaku wisata harus mendampingi wisatawan ketika berkunjung ke tempat yang ekstrim, seperti susur gua, arum jeneram, dan lain-lain. Yang ketujuh, ada hak atas pariwisata. Maksudnya, ketika wisatawan berkunjung ke suatu destinasi wisata, maka mereka wajib diberi hak atas pariwisata. Setiap orang juga berhak memperoleh kesempatan pemenuhan kebutuhan wisata. Selain itu, pemerintah dan pelaku pariwisata wajib menyediakan informasi wisata, perlindungan hukum, dan keamanan serta keselamatan wisatawan. Contoh, kebutuhan dan keselamatan wisata menjadi hal terpenting bagi petugas pariwisata di suatu destinasi wisata.
Yang kedelapan adalah kebebasan bergerak wisatawan. Maksudnya adalah saat wisatawan mengunjungi destinasi wisata dan mereka berjalan-jalan untuk melihat-lihat bahkan mengambil foto, maka petugas pariwisata di suatu destinasi wisata tidak boleh melarang, menghentikan mereka dan mendiskriminasi mereka. Dalam artian mereka sudah mematuhi protokol keamanan dan juga mematuhi peraturan yang ada. Contohnya, para petugas wisata harus selalu ramah kepada wisatawan tanpa melarang mereka untuk bergerak ke suatu lokasi wisata. Yang kesembilan adalah hak para pekerja dan pengusaha dalam industri pariwisata. Maksudnya adalah kedua belah pihak harus saling berseiring tanpa terjadi konflik di antara mereka. Para pekerja dan pengusaha, mereka harus mendapat jaminan dari pemerintah. Para pekerja harus mendapat jaminan sosial dari para pengusaha pariwisata, dan para pengusaha pun juga harus memberikan kebutuhan untuk para pekerja. Contohnya pemberian gaji dari pengusaha untuk para pekerja di waktu yang tepat tanpa adanya molor atau penggelapan dana. Dan yang terakhir, penerapan prinsip kode etik pariwisata. Maksudnya adalah para pelaku pemangku pariwisata wajib mengimplementasikan prinsip ini pada suatu destinasi wisata dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya. Contohnya penerapan peraturan, lalu penerapan protokol keamanan, dan lain-lain.